juara musabaqah itu bukan hanya karena kemampuan kita semata, tapi mungkin ada suatu kekuatan doa seorang ibu. Saya merinding Ustaz ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia sekali rasanya pada malam yang berbahagia ini saya diundang ke kediaman sahabat saya Ustaz Taqdir Feriza, sekaligus bisa belajar banyak dari sejarah kehidupan beliau. Kita ketahui bersama bahwa Ustaz Taqdir ini adalah seorang qari dari Aceh yang mendunia. Nah, banyak yang ingin tahu sebenarnya dari teman-teman sahabat tilawah ini, bagaimana sih sebenarnya perjalanan Ustaz Taqdir itu dari Aceh hingga sampai ke Turki. Nah, saya ingin nyapa beliau, teman-teman sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Azwir, senang sekali rasanya saya bersama abang kita, Abang Azwir, yang beliau ini merupakan mantan ketua PPI Turki, PPI Indonesia di Turki. Pada saat kudeta Erdogan, beliau berada di garis depan bagi mahasiswa Indonesia. Terima kasih Bang. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kembali ke Ustaz Taqdir. Dan kami sebenarnya bertemunya di Jakarta. kami bertemu di Turki. Jadi ketika bertemu di Turki, ternyata kita sama-sama dari Aceh. Kita bersyukur bertemunya di Masjid Fatih Turki. Nah, Ustaz Taqdir ini kita mau mulai dari mana? Mungkin pertanyaan saya yang sangat sederhana. Kalau misalnya Ustaz Taqdir itu ya, istilahnya apa? Disebut nama Turki itu kira-kira apa yang terlintas nih Ustaz? Masya Allah Bang. Kalau disebut nama Turki, seakan-akan jiwa saya itu di sana. Turki itu menjadi bahagian hidup saya, bahagian hidup masyarakat Aceh semua. Karena sesuai sejarah mungkin ya, Aceh dan Turki itu ada kaitannya Bang. Jadi saya ingin selalu kembali ke Turki. Kalau ini Ustaz, kalau bahasa Turki masih ingat nggak Ustaz? Bahasa Turki yang saya ingat itu teşekkür ederim. Oh iya, teşekkür ederim itu pemirsa itu artinya terima kasih. Terima kasih. Terus yang lain Ustaz, yang lain? Marhaba. Marhaba itu kalau bahasa Aceh itu pehaba. Jadi apa kabar ya? Terus yang lain mungkin yang paling ingat itu mungkin Ustaz dua ya. Kalau makanan Ustaz, yang paling Ustaz suka selama keliling ke Turki ini ya, sahabat tilawah sekalian itu bukan sekali loh Ustaz Taqdir diundang ke Turki, sampai 5 kali berturut-turut gitu. Ya. Jadi apa makanan ininya, makanan yang paling diingat Ustaz? Saya paling suka itu corba. Corba ya. Corba itu kayak sup ya. Oh iya, sup betul. Ya, alhamdulillah kalau begitu berarti Ustaz Taqdir masih sangat ingat ke Turki ya. Nah, Ustaz, ini kan sahabat tilawah kita ini pengen tahu Ustaz. Selama ini kan mungkin kami atau pemirsa di mana saja ini cuman mendengar aja nih ngajinya Ustaz Taqdir. Tilawah yang merdu yang luar biasa melalui YouTube, TV dan sebagainya. Mungkin malam ini kita ingin mengupas nih Ustaz, sedikit mungkin saya kalau boleh izin masuk ini ke kehidupan pribadi Ustaz Taqdir sampai kemudian Ustaz Taqdir itu bisa sampai ke Turki. Boleh Ustaz mau cerita misalnya gimana sih ceritanya kok, atau memang sudah ada di benak Ustaz dari kecil itu pengen ke Turki gitu Ustaz. Gimana Ustaz ceritanya? Dari kecil itu saya tidak ada pikiran saya ke Turki. Cuman saya sering baca sejarah Turki. Turki ada hubungannya dengan Aceh. Jadi kalau untuk ikut musabaqah itu rasanya nggak mungkin bisa ke Turki. Apalagi mengikuti musabaqah internasional mewakili Indonesia itu sangat tidak mungkin. Tapi karena Al-Quran,
Al-Quran bisa membawa kita kemana-mana. Hmm. Masya Allah, luar biasa. Berkah Al-Quran di semuanya. Terus ketika udah sampai di Turki apa Ustaz perasaannya? Ya pasti sangat senang, Ustaz. Sangat senang saya ke Turki. Sampai di Turki seolah-olah Turki itu sudah sangat Mendarah daging mendarah ya. daging gitu. Iya. Nah, Ustaz Takdir mungkin boleh diceritakan Ustaz ya, bagaimana kisahnya ya, sehingga Ustaz ini sampai ke Turki, MTQ-nya itu siapa saja pesertanya dan bagaimana sih sebenarnya proses dari awalnya Ustaz? Ya. Sebelum musabaqah tilawatil Quran diadakan di Turki, itu ada musabaqah sebelumnya, musabaqah nasional. Yang pertama diadakan itu ada STQ dulu. STQ itu seleksi tilawatil Quran tingkat nasional yang diadakan di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, pada saat itu saya mendapat juara harapan. Kemudian tahun berikutnya diadakan MTQ, itu musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional yang diadakan di Kepulauan Batam. Pada saat itu saya juga memperoleh hasil juara harapan. Jadi pada tahun 2015 pihak Kementerian Agama RI menghubungi Dinas Syariat Islam Aceh, yaitu ada LPTQ di bawah Dinas Syariat Islam, dan meminta saya untuk mewakili Indonesia pada ajang tersebut yang dilaksanakan di Istanbul. Kemudian pihak LPTQ, yaitu Ustadz saya itu Ustadz Mardatillah di LPTQ, menghubungi saya dan mengatakan apakah saya bersedia ikut. Ya, saya sangat bersedia Ustaz. Itu karena kesempatan yang tidak akan terulang dua kali. Jadi poin-poin pentingnya bahwa apa ya istilahnya, perjuangan itu tidak boleh berhenti ya Ustaz ya. Harus mesti pertama juara harapan, nggak boleh putus asa, terus berusaha memberikan yang terbaik. Karena begini, Bang, yang seharusnya yang berangkat ke Turki itu bukan saya. Karena setiap musabaqah yang diadakan di nasional itu, juara satu dikirim ke, misalnya di setiap tahun itu ada musabaqah beberapa kali. Ada di Malaysia, ada di Iran, ada di Tunisia. Alhamdulillah yang di Turki itu kosong pesertanya. Iya. Memang rezekinya rezeki kita. Alhamdulillah. Nah Ustaz, sesampai di Turki Ustaz, ini mungkin teman-teman yang sudah pernah ke Turki, kuliah di Turki, tepatnya itu perlombaannya di Istanbul ya Ustaz ya, di Masjid Muhammad Al-Fatih. Nah nanti mungkin kita akan juga singgung ini bagaimana Sultan Al-Fatih ini yang menaklukkan Konstantinopel ya, Hagia Sophia yang menjadi properti sejarah yang beliau beli itu baru-baru ini juga oleh Presiden Erdogan, oleh Parlemen Turki itu dijadikan kembali menjadi masjid. Ini akan kita kupas nanti sesudah kita dengar dari cerita Ustaz tadi. Nah berapa Ustaz pesertanya Ustaz? Jadi kilas balik dulu ya. Ya. Pada saat musabaqah itu saya bersama dengan sahabat saya dari Jawa Timur, namanya Ustadz Husni Mubarak. Beliau seorang hafiz, juara MTQ ASEAN, dan kami berdua ke sana. Pada saat itu tanpa didampingi oleh pelatih, tanpa didampingi oleh pendamping, kami cuma berdua ke sana. Pas sampai di Istanbul, menariknya sesampai di Istanbul kami diperlakukan sebagai tamu bangsa, duta bangsa yang dijemput dari bandara Ataturk ke hotel, dijemput, dikawal, begitulah. Ya, jadi memang dijemput itu kalau kita istilahnya pas pampres pas pampres presiden ya, memang ada mobil patroli. Jadi istilahnya resmi, memang ini tamu negara ya. Oke, ini juga ada bendera Turkinya. Bendera Turki. Ya, nah di sana itu ada berapa hari Ustaz MTQ-nya? Itu MTQ di Turki itu pas pada bulan Ramadan. Sekitar 10 hari. 10 hari. Ya. Jadi pada saat itu saya dan sahabat saya itu berpisah. Setiap pagi berpisah. Beliau menuju ke arena tahfiz, sedangkan saya menuju ke arena tilawah.
pada saat itu arena tilawah di Masjid Sultan Ahmed, Lumos. Lumos. Tapi kalau arena tahfidz di Masjid Sultan Al-Fatih. Ya mungkin untuk sahabat tilawah Masjid Sultan Ahmed itu kalau dengan Masjid Fatih itu tidak jauh. Jadi itu satu distrik Ustaz ya. Jadi kita bisa jalan kaki atau di sana memang ada transportasi yang disebut Amwi. Kemudian di depan Sultan Ahmed itulah ya Ustaz Aderia yang namanya Hagia Sophia. Nah, dari negara mana saja Ustaz mungkin pesertanya? Peserta musabaqah pada saat itu ada 52 negara. 52 negara. Di antaranya Iran juga, serumpun Malaysia juga ada. Malaysia, Brunei, Iran, Mesir, Tanzania, Afrika, 52 negara. Berarti istilahnya Ustadz ini berkompetisi dengan peserta dari 52 negara Ustadz ya. Kemudian Ustadz mungkin kalau di Indonesia ini kan kita ada babak penyisihan mungkin ya. Atau gimana Ustadz hingga lolos ke finalnya gimana? Jadi sistem musabaqah di Turki itu mereka memberikan makro itu 10 menit sebelum tampil. Memang kita harus ekstra berlatih 10 menit tanpa didampingi oleh pelatih, tanpa didampingi oleh pendamping. Kita harus menguasai bahannya dalam 10 menit. Alhamdulillah. Tapi emang Allah berkehendak ya. Allah berkehendak. Tidak mungkin rasanya kita tanpa pendamping, tanpa pelatih bisa membaca dengan baik dan benar. Apalagi di Turki itu punya kebiasaan kalau orang baca Al-Quran itu semua orang datang berkerumun rame-rame di masjid. Ada yang angkat-angkat Allah gitu kan apa saat nggak ada gitu. Iya, pada saat musabaqah itu emang masyarakat Turki berduyun-duyun ke sana. Mereka sangat betul-betul memuliakan tamu yang membaca Al-Quran. Saya ulang sedikit, pada saat musabaqah itu kita dari Indonesia juga mengirimkan satu orang dewan hakim. Dewan hakim namanya Ustadz Dr. Muhsin Salim. Beliau ahli pakar tajwid lah di Indonesia. Dan pada saat itu beliau hakim. Itu apakah semua negara 52 tadi itu juga ada hakimnya atau dipilih beberapa negara? Dipilih beberapa negara saja. 7 kalau nggak salah 7 orang hakim. Dari 7 negara ya mungkin ya. Nah ini kalau nggak salah ini kan MTQ ini Ustaz kan diadakan oleh Kementerian Agama Ustaz ya. Dianet ya. Dianet ya kalau itu Kementerian Agama Turki Ustaz ya. Lalu Ustaz ini kalau sampai juara Ustaz ya, gimana Ustaz? Gimana kira-kira perasaan Ustaz ketika diumumkan juara kan, karena yang viral kita lihat di video di berita-berita itu yang menyerahkan piala itu kan langsung Presiden Turki ini, Presiden Erdogan. Juga ada video Ustaz dicium itu jadi viral di tanah air. Saya juga waktu itu yang sama-sama di Turki merasa Masya Allah ini sungguh anugerah yang luar biasa Ustaz. Jadi saya cerita sedikit. Pada saat saya tampil, saya tampil kebetulan hari terakhir musabaqah itu pada hari Kamis. Setelah salat zuhur, setelah saya tampil itu ada dari Malaysia Ustadz Wan Ainuddin Hilmi namanya. Beliau juga baru saja menjuarai musabaqah di Libya pada saat itu. Di tahun yang sama. Tahun sebelumnya. Okay. Jadi pas saya ambil makra, ini ada kisah menarik ya. Pada saat saya mengambil makra, itu yang terlintas di pikiran saya itu hanyalah ibu saya. Apakah karena ayatnya itu tentang ibu? Kenapa? Karena ada sejarahnya. Sejarahnya waktu saya masih bayi, waktu saya masih di kandungan ibu saya, ayah saya meninggal. Jadi ibu lah yang berjuang. Maka dari itu saya ingin mempersembahkan yang terbaik buat ibu saya. Insyaallah. Jadi maksudnya perjalanan Ustadz Takdir ini dari kecil, dari ayunan hingga sampai ke Istanbul itu ada doa seorang ibu ya yang selalu menghantar ya itu Ustadz ya. Maka saya mengambil satu kesimpulan bahwa
juara musabaqah itu Hmm. bukan hanya karena kemampuan kita semata, Hmm. tapi mungkin ada suatu kekuatan doa seorang ibu. Saya merinding nih Ustaz, ya kan memang bicara ibu ini suatu luar biasa ya, bahwa ada doa dan harapan dari tiap perjalanan kita. Dan jadi Ustaz Adir membayangkan ya, terbayang wajah ibu ya langsung. Lalu kemudian Jadi setelah itu saya dipanggil untuk membaca, dan alhamdulillah pada saat saya membaca itu tanpa ada kesalahan, lancar. Dan setelah itu penonton dari Turki itu datang, ada hafiz Quran, ngajak foto setelah tampil. Berarti saya ada kepuasan tersendiri setelah saya tampil. Gitu. Jadi memang apa ya, ada banyak sebenarnya perasaan yang sulit kita utarakan di detik-detik puncak ya, kalau kita bilang puncak dari karir pengalaman kita, bahwa ternyata Allah Subhanahu Wa Taala ini seolah mengingatkan kita ya, ada sosok ibunda yang senantiasa berdoa ya, kemanapun langkah kita itu selalu berdoa, sehingga pas Ustaz ambil makhluk tadi itu wajah ibu yang terbayang. Sampai saya meneteskan air mata, teringat akan jasa-jasa ibu dan sahabat-sahabat tilawah yang dirahmati Allah. Saya berpesan kepada adik-adik semua, para musabaqah, para peserta yang ikut musabaqah, doa ibu itu sangat tergantung, sangat kuat ikatannya dengan kita. Jadi doa ibu, doa orang tua, doa guru, doa sahabat-sahabat semua, doa saudara-saudara semua, itu merupakan kekuatan juga selain daripada kemampuan kita juga. Jadi istilahnya satu pelajaran penting ya yang bisa kita petik dari sepenggal kisah barusan, kita bisa hadir hari ini, bisa memperoleh sesuatu di dunia ini, itu tidak semata-mata karena kemampuan atau kehebatan kita, tapi ada orang tua kita, terutama ibunda kita gitu ya, Ustaz Abid. Nah, lalu Ustaz Abid, kan ini tiba-tiba juara nih diumumkan, itu berapa sih jarak setelah tadi ada yang foto-foto, itu berapa lama jaraknya? Jadi setelah saya tampil itu, pada hari Jumat besoknya, hari Jumat, ini ada kisah menarik juga ya, ada kisah menarik. Hakim dari Indonesia tadi, Ustaz Dr. Muhsin Salim, menghubungi saya di kamar saya. Beliau mengatakan, kamu takbir? Ya Ustaz. Sekarang kamu jumpain saya di bawah, di lobi hotel. Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan, katanya. Saya turun, menjumpai beliau. Duduklah kami berdua di lobi. Beliau menatap wajah saya, dan beliau, saya sangat teringat, beliau mengatakan, kamu masih mempunyai orang tua? Masih Ustaz, saya jawab. Kenapa Ustaz tanya begitu? Kemudian beliau menjawab sambil meneteskan air mata, kamu anak beruntung nak ya, kamu anak beruntung. Kamu nanti pulang ke Indonesia, kamu sujud di telapak kaki ibu kamu. Insyaallah. Karena kamu anak beruntung, bisa membahagiakan orang tua kamu. Kamu dapat juara 1 di Turki. Tapi sekarang jangan ada sampai yang tahu. Kecuali ibu kamu ini, HP saya kamu telepon ibu kamu. Jadi sangat sebuah kisah yang luar biasa. Ya, maksudnya mungkin jarang kita ungkapkan, nggak ada yang tahu mungkin. Mungkin inilah teman-teman dan sahabat tilawah semua, malam ini kita istilahnya apa ya, ingin banyak belajar ya dari proses perjalanan Ustaz Takdir. Jadi jangan hanya melihat Ustaz Takdir sekarang yang sudah mendunia, sudah banyak dikenal, banyak muncul dan sebagainya, tapi ada juga pahitnya ya, perjuangan getirnya beliau. Dan kita malah dapat satu kunci loh sahabat-sahabat tilawah, yaitu doa ibu. Ya, doa ibu sampai tadi cerita beliau Hakim. Dan kami bertemu di sana juga
dalam rangka itu sebelum penyerahan piala di Masjid Al-Fatih, waktu itu saya juga teringat hari Jumat ya Ustaz ya. Hari Jumat sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, mungkin bukan saja bagi Ustaz Adli tapi juga bagi Aceh dan Indonesia. Ini baru pertama sekali orang Indonesia menjuarai musabaqah tilawatil Quran yang diikuti 52 negara, dan itu adalah orang Aceh yang Orang pelosok, orang dari kampung dan seorang anak yatim ya. Jadi ini juga menjadi motivasi ternyata untuk berprestasi itu, untuk berjuang itu, asal ada kesungguhan, pasti niat yang tulus, insya Allah kita akan sampai pada puncaknya, begitu Ustaz. Nah, setelah diumumkan jadi juara 1, kemudian mungkin sahabat tilawah ingin juga tahu nih Ustaz, gimana proses pembagian hadiahnya Ustaz? Proses pembagian hadiah pada saat itu acara dimulai sesudah selesai salat Jumat. Jadi pada saat itu para panitia itu sudah mengumpulkan yang peserta-peserta yang mendapat juara. Tapi kita belum tahu kita dapat juara berapa. Tapi saya sudah tahu tadi ya, karena Ustaz Salim itu sudah memberikan bocoran kepada saya. Karena mungkin maksud beliau itu supaya kita ready ya. Pada saat pembacaan Al-Quran itu ready. Alhamdulillah pada saat itu setelah selesai salat Jumat, para panitia itu menjemput peserta yang juara. Dan sebelum dibagikan hadiah, saya diminta dulu untuk membacakan Al-Quran di depan sang presiden yang sangat berkarismatik. Beliau adalah Recep Tayyip Erdogan. Insya Allah luar biasa. Jadi peserta lain nggak disuruh baca? Enggak, peserta cuman saya yang disuruh baca. Karena yang disuruh baca dari Indonesia. Pada saat itu juga sangat sedikit mahasiswa Indonesia yang berada di Masjid Blue Mosque. Jadi tapi itu belum pengumuman ya? Itu belum pengumuman. Berarti sudah ada tanda-tanda. Berarti perasaan saya sudah sangat terharu. Seperti di Indonesia misalnya ini juara nanti ditampilkan pada malam terakhir saat pembagian hadiah. Nah setelah itu Ustaz, kabarnya juga kita lihat di video itu dicium nih sama presiden ya, Presiden Erdogan ini luar biasa ini. Itu mungkin suatu kenangan yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Beliau mendaratkan suatu ciuman di kening. Itu saya langsung tulis di Facebook. Iya, saya langsung hubungin Bang Azwil. Saya bilang, Bang, saya dicium kening sama Erdogan. Saya cek kan. Masya Allah itu. Nah setelah itu Ustaz bagaimana setelah itu saya cuman beliau menyerahkan hadiah beserta ada sebuah amplop gitu. Sebuah amplop. Saya bilang I'm Aceh. Beliau cuma ketawa gitu. Maksudnya bilang saya ini dari Aceh, saya dari Aceh. Iya. Aceh Tsunami. Oh iya. Lalu kemudian beliau mencium, lalu salam, memeluk ya, saya memberikan amplop ya. Jadi ini sebuah perjalanan yang sangat luar biasa ya. Dan itu kalau tidak salah terjadi di tahun 2015. Pertengahan pada Ramadan ya. Ramadan Juli, 23 Juli. 3 Juli insya Allah. Ini pas juga nih bulan ini saya menikah. Iya, Masya Allah, semoga ini sahabat saya, abang saya ini mau berkeluarga insya Allah. Pas 23 Juli kan Ustaz sebut tanggal 23 Juli ini. Semoga sakinah, mawaddah warahmah. Amin insya Allah. Kita doakan sahabat tilawah semua. Insya Allah.